Halo sahabat sejarah, pernah dengar nama kota Kairouan tidak? Sebuah kota yang menjadi jantung peradaban Islam di Afrika Utara, menyimpan ribuan kisah dari para penguasa dan pejuang. Mari kita selami perjalanan waktu, menyikapi kejayaan dan perubahan yang membentuk Tunisia hingga saat ini. Kisah dimulai pada abad ke-7 saat pasukan Islam masuk ke wilayah Ifriqiya. Di bawah pimpinan Uqban bin Nafi, kamp militer didirikan. Ini bukan hanya sembarang camp militer. Ini adalah cikal bakal sebuah kota suci yang dimana pada awalnya masyarakat lokal Berber memberi perlawanan. Namun seiringnya waktu, banyak di antara mereka mulai masuk Islam karena tertarik dengan keadilan sosial, perpajakan yang ringan, serta ajaran tauhid yang sederhana. Salah satu momen terpenting dalam sejarah Islam Tunisia adalah pendirian kota Kairouan oleh Uqbah bin Nafi pada tahun 670 Masehi. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga ilmu pengetahuan. Masjid Agung Kairouan yang dibangun di kota ini menjadi salah satu masjid tertua di dunia Islam dan menjadi pusat kegiatan ulama di Afrika Utara. Kemudian muncullah dinasti Aghlabiyah, berdiri sebagai gubernur otonom bawah kekhalifahan Abbasiyah, yang dipimpin oleh Ibrahim bin Al-Aghlab. Selama lebih dari 1 abad, mereka membawa Kairouan pada puncak kejayaannya. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, arsitektur yang mencapai keindahan puncaknya, dan pengaruh mereka meluas hingga ke Sisilia. Kekuasaan Tunisia berpindah ke Fatimiyah yang bermazhab Syiah Ismailiyah. Mereka menjadikan kota Mahdiyah sebagai ibu kota dan pusat politik. Walaupun begitu, Fatimiyah tetap mempertahankan toleransi dan hubungan dagang yang luas. Setelah Fatimiyah memindahkan pusat kekuasaannya ke Mesir, Tunisia diperintah oleh dinasti Ziriyah. Masa ini penuh dengan tantangan. Invasi suku Arab Bani Hilal menyebabkan instabilitas dan melemahkan ekonomi, tetapi budaya Arab semakin kuat. Kemudian ada dinasti Hafsid pada tahun 1229 sampai 1574 Masehi. Dinasti Hafsid adalah salah satu masa keemasan Tunisia. Mereka menjadikan Tunisia sebagai kota perdagangan internasional, pusat ulama, dan kota kosmopolitan. Pada periode ini, Tunisia berperan besar dalam hubungan antar dunia Islam, Afrika, dan Eropa. Pada abad ke-16, Tunisia masuk dalam kekuasaan Turki Utsmani. Meski berada di bawah Sultan Istanbul, Tunisia memiliki otonomi yang luas dan diperintah oleh bey. Struktur pemerintahan dan budaya Turki menjadi bagian dari identitas Tunisia selama beberapa abad, sampai akhirnya pada awal abad modern. Pada tahun 1881, Tunisia jatuh ke tangan Prancis dan memasuki masa kolonial. Walaupun begitu, identitas Islam tetap kuat dalam pendidikan, hukum keluarga, dan budaya sehari-hari. Setelah merdeka pada tahun 1956, Tunisia membentuk negara modern yang tetap menempatkan Islam sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat, meski dengan pendekatan yang lebih moderat. Kini, jejak keagungan Islam di Tunisia bukan sekedar bangunan tua atau catatan di buku sejarah. Ia hidup dalam denyut nadi masyarakatnya yang moderat, namun tetap teguh memegang tradisi. Dari Masjid Agung Kairouan menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Warisan ini adalah pengingat bahwa Tunisia pernah dan akan selalu menjadi mercusuar peradaban di Afrika Utara. Sebuah jembatan emas yang menghubungkan spiritualitas timur dengan kemajuan dunia modern. Sejarah ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi fondasi kuat untuk masa depan Tunisia yang lebih gemilang.